Mari kita membacanya. Jadi izinkan saya menanyakan ini kepada Anda. Dari kitab Daniel 11 ayat 40, bagian A, tahun berapa yang menjadi penggenapan bagian A ini? Tahun 1798. Jadi setelah tahun 1798, kita akan melihat hal ini terjadi. Nah, ingatlah apa yang akan saya bacakan, jika Anda mengikutinya. Apa yang akan saya baca sekarang di kitab Daniel 11 ayat 40 bagian B-nya. Sebagai peristiwa yang mendahului ayat 41. Dan apa isi kitab Daniel 11 ayat 41? Apa isi Daniel 11 ayat 41? Kita sudah bahas, yaitu penggulingan. Penutupan pintu kasihan bagi umat Advent hari ke-7. Yaitu hukum hari Minggu Nasional. Ada yang bertanya, apakah Anda yakin bahwa hukum hari Minggu menutup pintu kasihan untuk umat Advent hari ke-7, dan itu dimulai dengan kita terlebih dahulu? Teman-teman, bukalah komentar Alkitab, Bible Commentary, volume 7, halaman 976. Bible Commentary, volume 7, halaman 976, perhatikan, Nyonya White berkata, Tuhan telah menunjukkan kepada saya, bukan hal yang samar-samar. Tuhan telah menunjukkan dengan jelas kepada saya, bahwa patung kepada binatang, mesti terbentuk, sebelum ditutupnya pintu kasihan. Jadi apa yang mesti terbentuk, sebelum ditutupnya pintu kasihan, patung kepada binatang? Dia mengatakan, ini merupakan ujian yang harus dialami umat-umat Allah, sebelum mereka dimeteraikan. Apa yang menjadi ujian, sebelum kita dimeteraikan, hukum hari Minggu? Patung kepada binatang. Dan apa itu patung kepada binatang? Gereja dan negara bersatu, guna memaksakan dekrit mereka, yakni hari Minggu. Kutipan yang sama dalam buku The Great Controversy, halaman 445. Dikatakan, ketika gereja-gereja besar yang ada di Amerika Serikat akan bergabung dalam doktrin yang dipegang secara umum, akan mempengaruhi negara. Guna memaksakan dekrit mereka dan mempertahankan lembaga mereka. Maka Protestan Amerika telah membentuk patung keserupaan kepada tampuk kekuasaan Roma. Dan hukuman sipil kepada para penentang pasti akan terjadi. Jadi, apa yang dikatakan Nyonya White ketika gereja-gereja bersatu di Amerika? Dan setelah mereka bersatu dalam doktrin mereka, mereka akan mempengaruhi negara guna memaksakan dekrit mereka. Maka pada saat itulah Amerika telah membentuk patung keserupaan kepada binatang. Pertanyaan, artikel yang baru saya tunjukkan, apakah itu suatu himbauan guna membentuk patung? Bahwa negara sekarang mesti melindungi hari Minggu. Itu adalah gereja yang mendikte negara. Agar negara melindungi doktrin gereja. Jadi, rekan-rekan, hal yang sudah kita lihat, hal yang menjadi pemikiran kita, yaitu apa akibat dari penutupan pintu kasihan bagi kita, adalah suatu ujian. Ujian apa? Patung kepada binatang? Nyonya White mengatakan, ini akan merupakan ujian, yang menentukan nasib kekekalan kita. Apa artinya? Nasib kekekalan ditentukan? Sudah selesai. Nasib kekekalan, artinya, Anda sudah tetap di dalam posisi itu. Nah, saya akan membahas suatu hal yang menjadi persoalan di antara umat Advent. Persoalannya adalah, saya akan menunggu hukum hari Minggu, baru menyiapkan diri. Mari menunggu. Ketika kita melihat Amerika memaksakan hukum hari Minggu, barulah kita bersiap-siap. Teman-teman, itu adalah hal yang bodoh. Ini benar-benar bodoh. Bukalah kutipan ini, buku Testimonies volume 5, halaman 216. Buku Testimonies volume 5, halaman 216. Nyonya White berkata, orang-orang yang menyatu dengan dunia, sedang menerima pembentukan dunia, dan yang sedang menyiapkan guna menerima tanda binatang. Teman-teman, banyak yang gagal. Saya meyakini apa yang dikatakan Nyonya White. Banyak yang gagal memahami, Anda tidak begitu saja menerima tanda binatang itu. Anda mesti menyiapkan diri, guna menerima tanda binatang. Ada yang berpikir, saya kan sedang menyiapkan diri, guna menerima meterai. Anda bersiap untuk menerima pemeteraian, ya, itu benar. Tetapi pena inspirasi juga mengatakan, Anda juga menyiapkan diri, guna menerima tanda binatang. Ada persiapan untuk dua pihak ini. Bagaimana Anda mempersiapkan diri untuk tanda binatang itu? Nyonya White berkata, orang-orang yang menyatu dengan dunia, atau menerima bentukan duniawi, sedang menyiapkan diri mereka, guna menerima tanda binatang. Teman-teman, tahukah Anda, banyak hal yang kita kerjakan, sesungguhnya sedang menyatukan kita kepada dunia? Dan banyak praktek yang kita sedang lakukan, meskipun Anda bisa berkata, wah, ini tidak apa-apa. Tetapi jika kita meneliti asal mulanya, dari mana asalnya, apakah Alkitabiah, apakah itu terdapat dalam firman Allah, ternyata tidak ada di sana. Dikatakan, praktek-praktek dunia, dan kita menerima hal ini. Teman-teman, saya katakan kepadamu, engkau sedang menyatu dengan dunia, ketika Anda mengadopsi praktek dunia. Pahami jika Anda menerima hal-hal dunia, artinya Anda sedang menyiapkan diri, guna menerima tanda binatang. Kemudian Nyonya White berkata,
Orang-orang yang merendahkan hati mereka di hadapan Allah. Kerendahan hati, dan yang sedang memurnikan jiwa mereka, dengan menuruti kebenaran. Ini sedang menerima bentukan surgawi. Dan sedang menyiapkan diri guna menerima meterai Allah yang hidup. Anda lihat teman-teman, di sini ada dua persiapan. Nah, kapan Anda menyiapkan diri? Apakah Anda bersiap pada hari pengujian? Atau seperti yang dikatakan oleh Nyonya White bahwa sewaktu Anda bersatu atau sewaktu Anda merendahkan hati Anda sedang mempersiapkan diri? Anda lihat, persiapan tidak mulai pada hari pengujian. Persiapan dilakukan dalam kehidupan hari demi hari. Cara Anda hidup hari demi hari, menentukan nasib kekekalan Anda. Jangan berpikir, ketika Anda melihat hukum hari Minggu diberlakukan, maka Anda mulai mendapat kuasa, dengan berpuasa dan berdoa. Tidak mungkin, Anda termasuk dalam gadis-gadis bodoh. Jika Anda menunggu krisis, baru menyiapkan diri guna menerima Roh Kudus, saya katakan teman-teman, wah itu sudah sangat terlambat.